Oke Pioneers, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Oke, jadi berhubung Mang Adun masih kurang fit ya, jadi Mang Adun pengen bahas ada sedikit ya pertanyaan. Kita masuk di sesi tanya ya. Udah lama kita nggak masuk di sesi tanya. Ada sedikit pertanyaan dari Mbak Endang Sri Winarsi ya. Tolong dong Min bahas soal token Pi itu apa saja gunanya. Oke. Jadi disclaimer, Mang Adun ini mungkin ya khusus untuk pioner baru yang belum tahu apa saja kegunaan Pi. Tapi ya kalau misalkan ada pioner yang sudah bisa dikatakan lama ya, udah paham apa itu Pi Network, ya nggak apa-apa kalau misalkan mau ikut sama-sama menyimak soal ini ya. Mang Adun sih cuman pengen bahas yang enteng-enteng saja dulu karena dalam keadaan lagi nggak fit nih, juga fokus juga nggak seberapa ya tuh. Oke, kita langsung live aja ya. Di sini nggak ada catatan apa-apa, Mang Adun nggak ada informasi dari siapapun, dan disclaimer ini hanya Mang Adun sendiri ya, dari banyaknya informasi yang Mang Adun konsumsi. Jadi seperti apa sih Pi itu dan bagaimana kegunaannya? Di sini kita masuk ke Fortnite ya. Kita supaya lebih jelas kita pakai yang merah saja. Ini masuk langsung ke inti ya untuk saat ini karena masih dalam masa mainnet tertutup gitu. Jadi Pi Network itu hanya bisa digunakan untuk peer to peer dan peer to aplikasi ya. Nah, ini bagi pioners yang mungkin sudah pernah ya seperti itu melakukan barter peer to aplikasi juga ada ya, kayak Edi Kaba sudah sering Mang Adun bawakan ke sini beberapa kali. Beliau melakukan barter ke Amazon ya, dan itu sudah banyak terjadi. Bahkan waktu dulu ada pedagang yang masuk ke Amazon, sudah tidak diragukan lagi ya. Amazon salah satu marketplace yang besar atau perusahaan besar ya dari Amerika seperti itu, dan kabarnya tergabung Pi Network juga di antara 52 perusahaan lainnya ya. Oke, jadi itu peer to aplikasi dan peer to peer ya. Pioner mungkin juga sudah tahu ya. Bisa pioner lihat sendiri, beberapa video sudah Mang Adun share itu masuk ke channel Mang Adun, dan kita bisa lihat di video short ya. Ada beberapa video yang sudah Mang Adun share, yaitu di video short soal barter ya. Kayak di sini nih ada barter di pasar tradisional Bojonegoro Jawa Timur. Terus ada juga yang lainnya ya, nih kayak halal bihalal plus barter. Terus ada yang dari luar negeri juga, yang dari Tangerang juga banyak melakukan seperti itu. Oke, dan terus soal barang dan jasa ya. Peer to peer itu untuk barter barang dan jasa seperti itu ya. Dan beberapa waktu lalu juga kalau soal barang mungkin pioner sudah paham ya. Kalau misalkan untuk jasa waktu ada kisaran setahunan belum ya, itu di Tangerang ada yang yaitu bekam ya, bekam ya, menyedot darah kotor seperti itu. Nah, ini kan salah satu jasa ya, jasa bekam ya. Nah, ini salah satu yang bisa dikatakan selain transaksi kepada barang dan jasa ya, sesama pioner tentunya yang sudah lulus migrasi dan Pi-nya ada di dompet seperti itu bisa transaksi. Jadi bukan ke barang tapi ke jasa juga ya. Nah, ini nanti ke depannya itu akan seperti itu gitu loh ya. Dan oke, ini karena berlaku untuk saat ini, kita akan masuk ke yang berlaku nanti ya setelah open mainnet tentunya. Ini peer to peer tetap, kalau menurut Mang Adun setelah open mainnet ya, itu peer to peer tetap bisa terjadi, bahkan akan terjadi dengan sangat ramai kalau menurut Mang Adun. Karena apa? Kepercayaan kepada Pi Network itu akan terus meningkat. Apalagi sudah diresmikan sama Picor Team, nilai Pi-nya berapa kan gitu, satu Pi-nya berapa. Nah, itu kabarnya 314159 ya. Ini akan semakin gencar lah dikatakan seperti itu ya, karena dianggapnya Pi itu bernilai seperti itu ya.
Dan jelas informasi terkini itu sudah ada 5 juta transaksi yang tercatat di blockchain dengan nilai GCP 314159 ya, dan ini sudah 5 juta transaksi yang tercatat di blockchain seperti itu ya. Nah, kenapa sebabnya peer to peer nanti ke depannya akan terus berlanjut ya? Karena kan gini, kalau misalkan secara antar pengguna ya, peer to peer itu pengguna ya, peer to peer itu pengguna dengan pengguna ya. Kalau peer to aplikasi ya pengguna dengan aplikasi seperti itu ya. Jelas kalau misalkan peer to peer itu sekarang saja enclosed mainnet yang nilainya belum diresmikan oleh Picor Team seperti itu bisa berjalan dipertahankan oleh komunitas GCP, apalagi kalau nanti sudah terjadi dan diresmikan oleh Picor Team. Itu jelas akan semakin banyak, bahkan mungkin ya akan berbondong-bondong masyarakat yang tidak tahu menau misalkan nih peer to aplikasi ya. Contohnya kayak kemarin kita sempat bahas itu Berkah Lestari Jambi ya, yang menyediakan nggak usah tinggi-tinggi lah, misalkan Mang Adun pengen pesen kacamata ya, kacamata seperti itu. Nah, ini kan nantinya lah dapat dari mana ya, kita barter dong gitu kan dengan Pi. Orang yang nggak ngerti Pi, wah pengen juga nih gitu kan. Nah, otomatis ya itu akan menambah lebih banyak pioner baru ya seperti itu. Nah, itu akan akhirnya adopsi Pi Network itu terus bertambah ya. Nah, ini nanti kejadian setelah open mainnet ya seperti itu. Sehingga yang tadi ditanyakan oleh Mbak Endang Winarsi ya seperti itu, apa kegunaan Pi? Apa saja kegunaan Pi? Ya jelas ya, untuk saat ini saja sudah bisa digunakan sebagai peer to peer, terus peer to aplikasi ya. Nanti ke depannya itu akan terus berlanjut ya, dan akhirnya sampai bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari khususnya sesama pioners ya. Dan kalau misalkan ini terus berlanjut seperti itu, makanya kenapa Pi Network dikatakan jangka panjang. Itu kalau misalkan terus berlanjut, semakin banyak orang mengadopsi Pi atau menggunakan Pi Network, mempercayai Pi ya, yang jelas itu akan dijadikan sebagai mata uang digital, otomatis ya. Bahkan kabarnya nanti yang pengen barter ke aplikasi, ke ekosistem Pi Network itu ya harus menggunakan Pi ya. Yang punya fiat mau nggak mau gitu, download dulu aplikasi Pi Network baru bisa barter ya. Fiatnya jadi kemana ya? Itu mau buat beli bawang mecin aja lah yang receh-receh ya seperti itu. Nah, ini yang akan prosesnya jangka panjang ya. Dan nanti bahkan ini Mang Adun tambahkan ya, kegunaan Pi Network ketika sudah semakin meluas itu nantinya di bank-bank yang terintegrasi kepada Pi Network. Kita tahu ya, mata uang digital Gesara, Nesara, CBDC itu lagi digalakan. Dan ada kabar terbaru ya, itu Mang Adun disclaimer, ini informasi belum dapat Mang Adun pastikan, tapi kabarnya BRI itu kebobolan. Oke, BRI kebobolan. Kenapa ya? Karena hacker ya seperti itu. Nah, kita tahu Pi Network itu sangat diamankan dengan KYC-nya. Bagaimana bisa hacker bisa membobol ya? Karena diamankannya saja dengan ratusan ribu node, dan mungkin di masa depan akan terus bertambah. Sulit ya, blockchain tidak dapat dirubah, diamankannya oleh node seperti itu. Ini pembahasan jadi semakin meluas seperti itu ya. Oke, sekiranya nih untuk Mbak Endang Winarsi ya cukup jelas ya. Jadi cukup seru sih kalau misalkan membahas kehidupan, sama seperti pernah juga ada kita bahas ya waktu itu, siapa yang minta pembahasan bagaimana Pi di masa depan. Sudah banyak lah informasi yang mungkin karena baru gabung di channel Mang Adun seperti itu ya, Mbak Endang Winarsi ya. Semoga bisa dipahami sedikit saja ya informasi dari Mang Adun soal kegunaan Pi, dan kita harap
silahkan ya untuk saat ini terus berjalan, terus berkembang ya. Kita saksikan sama-sama ke depannya menjadi seperti apa ya. Apalagi kalau misalkan nanti nih ya, ini yang lebih luar biasa lagi, antar masyarakat sudah bisa. Nah contoh Mang Adun nih mau belanja ya, Mang Adun dagang nih, misalkan dagang minyak wangi ya kan. Nah Mang Adun belanja kemana ya? Ke agen dong. Agennya nerima Pai enggak? Nah nanti kalau semakin banyak adopsi Pai, Mang Adun dagang minyak wangi menggunakan Pai Network, transaksinya pembayaran with Pai gitu kan, seperti itu. Nah nanti untuk belanja minyak wanginya lagi, Mang Adun belanja ke agen dan agennya nerima Pai juga ya. Terus lagi kesananya ke grosir sampai ke perusahaan, itu akhirnya Pai terus berjalan ya. Semoga bisa dipahami untuk Mbak Endang Winarsi ya. Untuk selanjutnya seperti biasa kita akan masuk ke sesi Lestari balas komentar dari atau baca komentar dari ya. Sudah ada beberapa pioners yang masuk di kolom komentar di sini ya. Oke, kita masuk di sini. Bukan di sini komunitas, dilihat semua ya. Oke, di sini sudah ada atas nama akun Angga Larang ya, 34 menit yang lalu, kuarter 1 20 Januari Mang bareng Donald Trump dilantik jadi presiden. Wah, mudah-mudahan ya, itu mudah-mudahan juga momennya nggak sibuk gitu loh kan, karena Donald Trump lagi dilantik ya di sini open minute. Ntar gimana nih, gue nggak fokus nih kata Donald Trump ya, nggak tahu juga ya. Atau paling telat 14 Maret pada P1 Day. Oke, karena ada P1 Day ada P2 Day sama ya, atau P Day. Terus di sini ada Pak Pais Mamah ya, di situ Mamah Pais mungkin. Nah, Mang teboga duit ya kumaha iya. Wah tuh, ini pakai bahasa Jerman ya. Jadi maksudnya ya, kalau misalkan kita nggak punya uang ya, kalau nama kita masih laku nih, warung masih buka, jangan suruh tutup ya, ngutang dulu aja ya. Atau ke tetangga atau ke saudara, seperti itu. Yang penting bayar. Kalau ngutangnya doang mah orang nggak bakal percaya ya mah. Oke, buat Mama Pais atau Pais Mama, di sini ada juga Bapak Jalanan. Bapak jalan-jalan, wah jalan-jalan aja nih. Oke, Pak Bapak, oh jadi Pak Bapak. Gak apa-apa ya, Bapak jalan-jalan. Oke, Batam hadir, halo pioner Batam. Terus di sini ada Elin Ius ya, atas nama Mbak Elin Ius, Sidra Coin dan Penetruk open mainnet bareng kuartal 1 2025. Mantap nih ya. Mang Adun pernah waktu itu download Sidra ya, cuman aduh KYC-nya ribet banget, sayang banget ya, di sini nggak kompak. Ya susah lah. Jadi intinya kan KYC-nya kalau tidak salah tuh Sidra tuh harus ada 3 orang seperti itu ya. Sidra Bank diresmikan tahun 2027 kan, udah ada pengumuman resminya. Oh mososinya kan. Ya nggak apa-apa ya, saling ngobrol aja sama pioners ya. Terima kasih buat siapa yang menambahkan informasi ini, Mbak Eni ya juga. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Pak Ali Mustafa, semoga sukses selalu yang menambang Pai, amin ya. Terus Opa Axel hadir, jadilah pioner yang bijak, selalu ikuti pengumuman yang benar dari halaman aplikasi Penetrok. Tetap semangat pioner, sukses terus buat channel Mang Adun, sukses terus juga buat Opa Axel sekeluarga ya. Terus di sini ada Pak Mustafa 8338, Nicholas lagi kebelet ngising. Emang tahu? Wah nggak tahu kalau Mang Adun ya. Terus ini ada Nur Solihin, atas nama Pak Nur Solihin, di white paper sudah dijelaskan Mang open mainnet saat P-Day 2025. Wah mantap ya, berarti ya kemungkinan besar kalau memang di white paper itu sudah ada. Mang Adun kan sempat baca cuman nggak fokus gitu ya. Kalau misalnya di white paper sudah ada ya, itu P-Day 2025, mantap gitu ya. Itu kalau memang iya ya. Mang Adun kan udah lama nih nggak buka white paper lagi, jadi ada lupa gitu. Banyak banget informasi yang Mang Adun konsumsi ya. Di sini ada Pak Abdurrahman, mungkin biar banyak yang nonton YouTube-nya kali Mang, jadi bikin judul yang menggambarkan buat pioner yang penasaran. Aduh gimana itu ya, nggak bisa sih. Jadi gini sih ya, kalau Mang Adun itu sering ya, pernah Mang Adun katakan seperti ini. Mang Adun diajarkan sama guru sekaligus orang tua Mang Adun, jadi buatlah karya gitu kan. Satu yang penting berbobot. Nah itu yang Mang Adun jadi pegangan
setiap mengadun konten ya. Itu jadi ya satu yang penting berbobot. Karena apa? Kalau misalkan banyak gak berbobot, itu efeknya ke channel juga ya, baik itu channel YouTube atau karya yang lainnya lah. Nanti efeknya seperti ini, pioner yang awalnya percaya jadi tidak percaya, seperti itu. Pioner yang tadinya respect terhadap channel gitu, channel YouTube ya yang dikelola, jadi nggak respect kayak itu. Jadi Mang Adun juga sama sangat berhati-hati loh menginformasikan Network itu ya, yang sekiranya asik-asik aja, yang sekiranya pasti-pasti aja, nggak mengada-ada seperti itu ya. Bahkan Mang Adun sering banget mengklarifikasi ya informasi yang berseliweran. Terus di sini Al-Baluk ya, atas nama Al-Baluk, dapat cuan dari YouTube lebih menjanjikan. Iya, betul bagi yang mau YouTuber ya atau belajar ya. Terus di sini atas nama Pak Nugroho ya. Kang Adun nggak perlu dipikirkan yang bilang tanggal 1 Januari 2025 open mainnet. Dia tuh nggak tahu kuartal 1 artinya kuartal 1. Dia pikir kuartal 1 itu tanggal 1 Januari 2025. Ya benar juga sih ya. Jangan-jangan nggak tahu itu. Aduh, makanya kan riset. Mang Adun tuh juga gitu waktu menempelkan di sini kuartal 1 seperti apa. Ini kan sudah lama pembahasan kuartal-kuartal itu kan Pikor Team udah dari lama ya gitu. Kuartal tuh waktu masanya KYC dulu-dulu itu udah ya, jadi diingat gitu bahwasannya terbagi menjadi 3 bulan sampai 4 kuartal ya, seperti itu harus dipastikan. Jadi jangan asal nyiplak juga ya. Di sini ada Pak Selovia Pak Selovia Arya ya. Di antara Februari dan Maret, tapi kalau melewati batas kedua bulan ini dipastikan kuartal 2 dan seterusnya sampai tahun 2030 lebih. Waduh. Enggak ya, enggak mungkin kalau menurut Mang Adun sampai 2030 itu. Karena apa? Karena Pikor Team bukan pioner doang loh yang pengen open mainnet, Pikor Team juga sama pengen open mainnet. Karena apa? Image. Kalau yang menurut Mang Adun perhatikan tuh seperti itu. Jadi ya sudahlah dikabar-kabari scam, sudahlah dikabar-kabari penipuan, dan betul-betul bertaruh hidup dan matinya Dr. Nicholas Kokalis ya di Network ya. Itu pernah itu kita bahas juga ya. Jadi kalau misalkan tidak open mainnet segera mungkin ya, sesegera mungkin maksudnya yaitu reputasi Stanford banyak lah ya. Jadi ya kalau misalkan 2030 mah itu mah kelamaan banget ya. Ini Pak Rido, halo, hadir selalu Mang Adun, tetap semangat pokoknya, amin ya. Pak Rido juga sekeluarga tetap semangat. Terus di sini ada Pak Wahyu Andini, bener kan Mang, kataku ada perpanjangan lagi, penyinyir ngomong berdasarkan data dan fakta. Open network bukan open mainnet. Open network ntar cuma buka perdagangan di aplikasi utilitas, tergantung ada vendor yang mau jual produk apa enggak. Itu masuknya berarti ke Map Opa ya bawah ya. Tuh ada di Map Opa, itu cuman dikabarkan masih kurang kan ya. Kalau open mainnet ya kita tunggu saja ya. Ini terus masih Pak Wahyu Andini, pasti si Jambul Nanas ya Mang. Waduh. Jambul Nanas ya. Di sini ada yang balas komentar, siapa si Dema. Sekjen katanya omon-omon. Aduh, apa itu omon-omonnya Pak. Pak Armstrong kicau. Terus Pak Toto Yono juga disclaimer, Mang Adun tidak tahu menau ya, bukan hak juga Mang Adun apa namanya ya, memponis atau mengklaim itu siapa ya. Silahkan pioners yang tahu aja lah intinya ya, TTA. Yang tahu-tahu aja. Terus di sini paying Mang, koin lockup belum kebuka, udah 2 bulan batas tanggalnya belum kebuka. Ini 11 jam yang lalu, ini yang udah belum ya. Oke. Itu kan ya seperti di video sebelumnya ya. Itu Mang Adun sudah jawab itu Pak Ing itu ya, Pak Ing Ibrahim ya, itu coba dipindahkan secara manual. Jadi ya ini makanya pentingnya nyimak video Mang Adun tuh sampai terakhir, ada jawabannya gitu loh. Jadi setiap yang komentar kadang ya, kenapa Mang Adun setiap sesi lestari atau akhir video tuh masuk ke sesi lestari, karena kalau setiap Mang Adun jawab itu kadang nggak ada balasan lagi gitu secara ketikan. Terus Mang Adun juga sibuk juga, nggak bisa balas satu persatu, makanya langsung balasnya di sesi lestari gini aja gitu biar lebih enak ya.
itu udah mengadun balas ya Pak Iing. Jadi coba untuk dipindahkan secara manual ya. Terus di sini ada Diantoni, atas nama Pak Diantoni. Assalamualaikum Bang, aku mau nanya, tetangga aku koinnya di wallet sebanyak 200 lebih hilang. Jadi gini Mang, sedang referralnya cuman aku, apakah ada pengaruhnya dengan wallet aku? Jelas tidak ya gitu. Jadi kalau misalkan ada pioner siapapun yang hilang ya, painya itu resiko pribadinya gitu, tidak ada hubungannya dengan tim kita ya, referral mau upline mau downline seperti itu nggak ada ya. Itu Prasa sandi itu hak punya kita, yang penting jangan sampai jatuh ke tangan orang lain atau kita masuk ke link phishing atau penipuan seperti itu ya Pak Diantoni, semoga bermanfaat. Terus di sini ada atas nama Pak Almos Wen Virals ya. Feeling saya nih sebelum P-Day 14 Maret, soalnya Om Nicholas pernah ngomong waktu perayaan P-Day tahun kemarin, P2Day ya, mungkin maksudnya bahwa itu P2Day terakhir sebelum Open Network ya. Itu betul ya, udah sama-sama kita jawab ya, sering kita bahas. Terus di sini juga ada atas nama akun Pak Dedi Rohedi ya. Pak Dedi Rohedi, di negara manapun kalau nggak ada berita hoax yang nggak seru, biar rame, biar yang lain pada nyari tahu kebenarannya. Ya betul ya, itu sebenarnya ya kita kalau misalkan, tapi bahaya juga sih kalau menurut Mang Adun ya. Kalau misalkan pioner kan ada saja yang mungkin langsung percaya, kan ngeri ya. Secara logikanya jangankan misalkan yang pionersnya ya, yang menginformasikan informasi hoax itu saja bisa juga dia udah langsung percaya, kan bahaya. Jadi yang bahaya itu sebagai public figure atau influencer ya, orang berpengaruh itu khawatirnya ketika menyampaikan itu langsung dipercaya loh sama misalkan para pengikutnya atau para pelanggannya atau para followersnya ya. Itu kan bahaya gitu Pak ya, makanya harus juga ada yang mengklarifikasi seperti itu. Di sini ada atas nama akun Pak Yuki. Halo Pak Yuki, semoga para penyinyir makin dijauhkan dari kebenaran Pai. Makin sesat dong jadinya. Oke Pak Yuki. Terus assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Sana keliling. Terus ini tadi ada Bapak jalan-jalan, ini ada Pak Sana keliling ya. Ada yang jalan-jalan, ada yang keliling-keliling aja nih. Pak Adam Jaya, halo waalaikumsalam. Mengadun, semoga jadi koin yang menjanjikan, amin ya Pak Ruski. Hadir pertama, nyimak selalu di channel Mengadun. Terima kasih Pak Ruski. Terus di sini ada atas nama akun Jona 7818, Mang minta WA anta dong. Wah, WA maksudnya mungkin minta WhatsApp ya, nomor WhatsApp Mengadun. Silahkan masuk ke Telegram saja ya, sama kok. Di situ bisa chat juga, bisa voice note juga, bisa telepon juga di Telegram ya, atau di Messenger juga sama ya. Mengadun nggak share nomor telepon, mohon maaf karena itu rawan banget ya. Silahkan download Telegram @mangaduen atau di Facebook inbox ya, di Messenger itu Arma Wijaya kurung buka kurung tutup ya dalam kurung Adoen ya. Seperti itu, thank you ya buat semuanya. Ini kayaknya udah semua ya. Ini siapa? Pak Wawan Suanda. Mengadun mohon pencerahannya pada waktu saya daftar akun Pay logout. Nah ini yang udah ya tadi ya. Terus klik petir nggak bisa, mudah-mudahan bisa lagi. Saya sulit jawabannya adalah kapan. Udah ya. Oke, udah semua. Terima kasih buat semuanya. Semoga pembahasan yang tadi soal kegunaan Pak ya, semoga bisa membantu seperti itu. Oke, baik, terima kasih buat semuanya. Mengadun pamit undur diri dulu ya. Nanti kita gaskan lagi di informasi bentrok yang berikutnya. Seperti biasa kita selalu saling mendoakan, semoga sehat selalu nih ya. Cuaca lagi hujan terus di Kerawang juga sama ya, di mana-mana juga mungkin ya. Jaga kesehatan ya gitu biar tetap fit, aktivitas seperti biasa, sehat selalu, lancar rezeki juga dan berkah dalam setiap urusannya. Pikor tim juga dan semua komunitas pioner dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.